Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wa fillah rahimakumullah wa hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya. Mudah-mudahan kenikmatan ini menjadikan diri kita lebih mulia di sisi Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum rahimakumullah. Dalam kitab tasawuf modern yang dikarang oleh Buya Hamka, di sana dikisahkan ada seorang raja bernama Iskandar Zulkarnain akan melakukan sebuah perjalanan, akan melakukan sebuah safar. Dia membawa prajuritnya, membawa pasukannya. Dan sebelum mereka bergerak, mereka diberikan bekal, sebuah tas yang di dalamnya banyak berisi makanan. Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain ini menyampaikan, nanti di tengah malam kita akan menikmati makanan terakhir. Di tengah malam kita akan menikmati makanan terakhir. Dan setelah kita makan makanan terakhir itu, kita akan menyeberangi sungai yang cukup lebar. Apapun yang kemudian kalian injak, terasa keras, ambillah dan masukkan ke dalam tas yang kalian bawa. Begitu mereka berangkat, tepat di tengah malam, mereka istirahat untuk menghabiskan satu makanan terakhirnya. Setelah makanan ini mereka makan, mereka lanjutkan perjalanan, dan tepat di depan mereka ada sungai yang cukup luas. Kemudian pasukannya dan Raja Iskandar Zulkarnain ini mulai turun. Ada beberapa sikap yang dilakukan oleh para pasukannya. Yang pertama, acuh, cuek, sama sekali tidak mengambil. Dia dalam hati mengatakan, buat apa? Malam-malam, kepala harus menyelam ke air, mengambil sesuatu yang tidak tahu isinya apa, bentuknya apa, karena malam hari gelap. Jadi setiap yang diinjak, mereka tidak peduli. Sama sekali tidak peduli. Ya. Sehingga tidak ada satupun yang dimasukkan ke dalam tasnya. Kemudian prajurit yang kedua, dia ambil tapi asal-asalan. Ketika nginjak, kadang ambil. Injak lagi, kadang tidak. Injak lagi, kadang ambil. Sehingga yang dimasukkan ke tas tidak banyak. Kemudian prajurit yang ketiga, dia mengikuti apa yang diinstruksikan, yang diperintahkan oleh rajanya. Setiap dia menginjak sesuatu yang keras, dia ambil. Sekalipun kepalanya harus menyelam, bajunya harus basah. Masukkan. Begitu selesai mereka menyeberangi sungai, tepat kemudian datanglah salat subuh. Mereka berjamaah salat subuh. Kemudian disampaikan oleh Raja Zulkarnain, jangan kalian buka tas kalian. Nanti kalau fajar sudah semakin tinggi, sudah kelihatan dunia ini, alam ini, baru kalian buka tas kalian. Begitu matahari semakin meninggi, satu persatu di antara mereka membuka. Ternyata apa yang mereka injak di dalam sungai yang tadi malam mereka seberangi berisi emas, perak, intan, berlian, permata. Prajurit yang pertama, dia sangat menyesal. Kenapa? Karena dia tidak mengambil apapun dari apa yang dia injak. Prajurit yang kedua pun menyesal. Kenapa? Setiap yang saya injak, kadang saya ambil, kadang saya tidak. Kemudian prajurit yang ketiga, dia sangat berbahagia. Kenapa? Karena tasnya penuh dengan emas, perak, intan, permata, berlian. Kenapa? Karena dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh rajanya. Ini ilustrasi. Kita masuk di bulan Ramadan, Allah perintahkan untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal. Ada di antara kita yang puasa saja tidak. Ada yang kemudian puasa, tapi malas-malasan, tadarus tidak. Salat tidak tepat waktu, sedekah ogah-ogahan dan lain sebagainya. Ada yang kemudian memanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika matahari sudah semakin tinggi, itu artinya fitri, lebaran lah kalau kita. Maka ada yang akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, ada yang akan mengambil kerugian yang sebesar-besarnya. Tinggal kita. Padahal Allah berfirman di dalam surah An-Nur, surat ke-51 surat ke-24 ayat ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. An-Nur surat ke-24 ayat 51. Sesungguhnya tidaklah apa yang diucapkan oleh seorang mukmin ketika diajak, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk menghukumi sesuatu, kecuali mereka akan mengatakan kami mendengar dan kami mematuhi. Sami'na wa ata'na, dikatakan wa ulaika humul muflihun, maka merekalah adalah orang-orang yang akan beruntung. Kalau kita ingin beruntung, maka tidak boleh kemudian kita menawar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan ini banyak sekali kita bisa melakukan kebaikan. Jangankan yang wajib, di bulan ini sunnah pun kita kerjakan. Masya Allah. Kemudian jangan sampai kita menjadi seperti prajurit yang pertama tadi, cuek, tidak melakukan apapun. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Bayangkan, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Berarti siapa? Kita akan dijadikan sebagai alat, makhluk yang akan memenuhi neraka jahanam. Bagi mereka siapa yang manusia-manusia yang seperti apa yang kemudian akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang Allah sudah berikan hati pada mereka, tapi mereka tidak mampu menjadikan hatinya memahami ayat-ayat Allah. Ini perhatian. Apakah hati kita, qalbun kita mampu menjadikan ayat-ayat Allah yang terhampar di alam ini, kemudian ayat Allah yang tertulis, termaktub di dalam Al-Quran ini, menjadikan hati kita memahami, atau barangkali tidak sama sekali, sehingga kita tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan bagi mereka yang Allah sudah berikan mata, tapi mereka tidak mampu menggunakan matanya untuk memahami ayat-ayat Allah. Matanya tidak mampu untuk dijadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah. Melihat ciptaan Allah biasa saja, melihat ayat-ayat Allah biasa saja. Bahkan mata ini tidak pernah untuk melihat tulisan Al-Quran. Nauzubillah. Jangan sampai. Kemudian walahum adanun la yasma'una biha, dan mereka yang Allah berikan telinga, tapi mereka tidak mampu menjadikan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jadi hanya untuk musik saja, telinganya untuk mendengarkan ghibah saja, gosip saja. Nauzubillah. Jadi telinga ini Allah ciptakan minimalnya kita senang untuk mendengarkan kebaikan. Kadang ada yang diberikan telinga tapi begitu panas untuk mendengarkan kebaikan. Nauzubillah. Nauzubillah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah menyamakan mereka, mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat. Bayangkan, binatang ternak saja itu kalau mereka punya kandang, mereka bisa pulang. Merpati, binatang ternak, punya kandang, bisa pulang. Ayam, binatang ternak, punya kandang, bisa pulang. Kerbau, sapi, kambing, bisa pulang mereka. Nah, ini dikatakan orang yang hati Allah berikan padanya, tapi tidak mampu memahami dengan hatinya ayat-ayat Allah. Allah yang berikan mata bisa melihat, tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Allah yang telah berikan telinga, tapi telinganya tidak mampu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Nauzubillah. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kaum muslimin hadinallahu wa iyyakum rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita termasuk bagian dari itu. Kita adalah orang yang sami'na wa ata'na, taat dan patuh, mendengarkan dan taat, patuh akan apa yang Allah perintahkan, mendengarkan dan taat, patuh untuk meninggalkan apa yang Allah
larang. Itulah konsep takwa. Mudah-mudahan kita termasuk jadi manusia-manusia yang bertakwa sesuai dengan janji Allah ketika kita melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah, segala khilafan dari diri saya. Bila itu kembali daya walafu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.